kita pemberdayaan bisa juga. Pada video kali ini kita akan mencari tahu mengenai pemberdayaan komunitas lokal. Kita akan mengambil topik Kampung Kritik yang berlokasi di Dukuh Karya Arang Anyar, Desa Belirong, Kecamatan Bumi, Kabupaten Demak. Mari kita simak materi ini yang berdasarkan informasi dari narasumber yang merupakan anggota komunitas Kampung Kritik. Awal mulanya ya Mbak, ini saya cerita di awal proses kita merintis usaha ya. Kita berdiri di tahun 2015, tepat tanggal 1 Januari. Saya bikin keripik tempe itu dengan suami saya awal mulanya. Cuma 2 orang, saya suami. Terus kita bikin tempe hanya 3 potong. 2 hari kemudian kita bikin 5 potong, bikin 15 potong. Kita cari orang untuk goreng. Saya pemasaran, suami pengirisan, masih manual, kita belum punya alat. Di tahun 2016 kita dapat reseller. Semakin lama kita produksi, semakin bertambah permintaan. Karena VJ itu sudah 1 tahun berjalan, itu pemasaran di Pulau Jawa sudah terpenuhi semua. Bahkan sekarang luar kota, menginjak ke Jakarta, Bandung, sama Denpasar. Saya berniat ajak tangga yang nggak ada pekerjaan, daripada menghibah, nganggur, nggak ada pemasukan, kita ajak kerjasama. Mereka butuh untuk kebutuhannya, saya butuh tenaganya gitu. Terus untuk kedelai sama bayam kita ambil di sekitar, misal tangga kan ada yang punya bayam, kita manfaatkan gitu. Lalu, siapa yang menggerakkan komunitas ini, Bu? Yang pertama itu saya dibina dari Dindakop Kabupaten Demak. Terus ada mentor yang namanya Bapak Suprianto. Sekarang dia bikin Desa Belirong itu paguyuban Kampung Kripik. Beliau ingin Belirong itu tidak dijuluki dengan desa tertinggal. Belirong itu dulu desa tertinggal Mbak, sangat tertinggal. Pendidikan, UMKM nggak ada, terus mayoritas tuh banyak yang nganggur. Dia pengen masyarakat kita tuh pola pikirnya lebih maju, kreatif, dan inovatif. Jadi sekarang udah banyak kemajuan gitu ya, Bu? Sudah. Kampung Kripik ada 16 anggota. Awal mulanya itu baru 4 orang. Suami saya Pak Pri, Pak Saiful, sama Bu Sunarti. 1 tahun berjalan, sekarang jadi 16 anggota. Banyak yang ikut serta, kepengen maju, pengen usaha sendiri, pengen mengembangkan produk yang ada di ladangnya sendiri. Seperti Pak Saiful itu punya singkong. Singkongnya dibikin keripik, dijual gitu. Lalu, apa sih tujuan dari pemberdayaan komunitas ini, Bu? Tujuan kita, untuk saya pribadi, saya kepengen masyarakat, terutama untuk keluarga saya sendiri, itu punya inisiatif usaha sendiri, punya pemasukan sendiri. Tanpa pun kita keluar rumah, kita dapat penghasilan, keluarga bisa terurus. Terus untuk teman-teman dan tetangga, itu mengajak mereka dapat mendapatkan penghasilan daripada mereka nganggur. Terus mengajak mereka untuk berpola pikir yang lebih maju lagi gitu. Lalu, yang pertama memberi modal untuk UMKM Kritik ini tuh siapa, atau modal pribadi? Modal pribadi saya awal mula 150.000 di tahun 2015. 150.000 kita kembangkan untuk jadi bahan. Nah, kita dapat pesanan, kita masukkan lagi ke bahan, sampai sekarang itu modalnya hampir 160. Lalu, strategi pemasaran yang digunakan itu bagaimana, Bu? Dan akan dijual kepada siapa? Awal mula saya door to door.
Terus kedua, saya ke pasar tradisional. Terus saya ikut pemasaran di Balatkop Jawa Tengah. Saya dibina untuk ikut pameran, bazar. Terus kita diperkenalkan dengan otot-otot modern seperti tahu bakso Bubuci itu termasuk reseller kita. Terus kita kerjasama dengan VC itu kenal di saat pameran saya ikut expo di Kabupaten Demak itu di tahun 2018. Pas di saat COVID saya ketemu beliau itu sangat membantu kami di saat pemasaran dan bahan baku juga. Lalu hasil dari produksi dan penjualan ini tuh digunakan untuk apa? Hasil produksi penjualan kita gunakan untuk beli bahan lagi, untuk kebutuhan. Misalnya di masyarakat kita ada kayak perayaan hari 17 Agustus, kita juga ikut bantu, kita juga dapat sponsor juga untuk kebutuhan pribadi juga. Lalu apa saja sih tantangan yang dihadapi selama proses pembentukan komunitas ini? Tantangannya gimana ya Mbak? Masyarakat sini tuh pertama awal mula diajak maju itu susah. Satu, mereka bilang keripik tempe itu mau dijual kemana, bikin payah aja sebisa sendiri. Terus tantangan kita itu mereka melihat kita lama kelamaan dapat pesanan, keluar masuk dapat pembeli. Kadang dari desa ada tamu dibelikan oleh-oleh ke sini, mereka terus ingin ikut serta gabung dengan aneka keripik. Tantangannya ya itu Mbak, banyak yang di saat kita sudah maju, kadang ada yang kepingin bikin produk tapi tidak bisa menjualnya, terus dibawa ke sini ternyata rasanya beda. Ada yang seperti itu. Berarti itu pernah mengalami kerugian nggak? Pernah Mbak. Itu saat pengiriman kita melebihi overload, kita kan minta tolong sama teman. Ternyata hasil dan rasanya tuh beda. Customer kita juga tahu ini bukan mereknya Najujaya, ini mungkin dari yang lain. Ya, kita jujur aja karena kita reseller, kita sama udah lama, udah bina saling kepercayaan. Mereka akhirnya kalau bisa misalnya tidak mampu ya minta waktu jangka pengiriman agak panjang daripada buru-buru nanti menutup target ambil punyanya orang, customer nggak mau. Itu ada ya Mbak, pernah mengalami kerugian. Terus terdampak COVID juga itu pas kemarin kita, tapi masih bisa bertahan untuk sampai saat ini. Alhamdulillah sudah memulihkan dari dampak COVID kemarin. Kemarin COVID kan pariwisata tutup, outlet tutup, banyak yang tutup, tetapi kita masih bertahan. Walaupun untuk yang goreng kita rolling, yang bungkus kita rolling, masih bisa berjalan sampai saat ini. Lalu, apakah ada perubahan yang terlihat dalam kehidupan ekonomi masyarakat sejak komunitas ini ada? Ada Mbak, banyak perubahannya. Mereka ingin ikut serta gabung dengan kami, tapi harus di sini harus ada izinnya dulu ke IRT, ada halal juga, ada HKI juga ada, hak patennya juga ada, itu baru bisa gabung. Soalnya saya kan dibina dari Dindakop sama MUI juga, jadi bahan dan yang lainnya tuh harus benar-benar halal gitu. Lalu bagaimana komunitas mengelola dan mengembangkan modal yang dimiliki itu? Kita mengembangkannya tuh kita bangun koperasi. Kooperasinya ada di sini Mbak, namanya Koperasi Kampung Keripik, tapi tidak koperasi pada umumnya. Kooperasinya itu berbentuk bahan baku, itu memudahkan para pelaku UMKM. Contohnya seperti saya, nek mau cari bahan nggak perlu kesana kesini, kita tinggal ambil di kampung koperasi itu, harganya lebih terjangkau.
Soalnya bahan kita itu asli dari Surabaya. Untuk kedelai kita impor dari Amerika. Untuk keripik tempenya itu mbak, untuk bikin tempe kan harus tempe dari impor. Untuk yang lain-lain kita ambilnya di koperasi, dibantu dari koperasi. Koperasi itu kerjasama dengan Wings Food sama NI dari Surabaya. Berarti di koperasi ini hanya menyediakan yang untuk kampung keripik ini? Enggak, boleh di luar daerah boleh ngambil, sini boleh. Terutama itu dari Pamongan. Pamongan itu ambilnya di koperasi kampung keripik karena harganya terjangkau mbak. Itu kan memudahkan para pelaku mengalami kelonjakan harga yang seperti ini. Kenaikannya signifikan loh, seperti minyak asal mulanya 185 sekarang jadi 200. Itu kita kan koperasi kan kerjasama dengan Wings Food. Nah, Wings Food itu pengambilannya lebih banyak, kita dapat poin, harga di bawah sales. Jadi kan kita para pelaku masih bisa memutarkan keuangan, bisa produksi tanpa harus mengalami kelonjakan harga yang lebih tinggi. A few moments later. I